Arabi. Yang pertama, katanya Ibnu Arabi, pengetahuan itu ada 3 jenis. Kalau di Ibnu Arabi bukan bayani, irfani, burhani. Tidak. Katanya Ibnu Arabi, ada yang pertama ada ilmu akli, yang kedua ilmu akhwal, dan yang ketiga ilmu asror. Yang pertama ilmu akli. Kalau bayani, irfani, burhani, ya bayani dan burhani itu ilmu akli. Dua-duanya pakai akal. Jadi pengetahuan yang sifatnya empiris dan rasional. Biasanya kan orang membaginya empiris sendiri, rasional sendiri. Kalau di Ibnu Arabi enggak lah. Pengetahuan empiris dan rasional itu ya sama aja. Apa ada empiris murni tanpa rasio? Enggak ada. Rasio murni tanpa bekal empiris enggak akan bisa. Akal murni itu kan enggak jalan. Dan itu kan sudah dibuktikan oleh Immanuel Kant. Mikir itu harus sintesis. Ada bahannya dan akal jadi alatnya. Dan dua-duanya itu yang oleh Immanuel Kant disebut ilmu akli. Ini tidak bisa dipertentangkan, itu satu wilayah kok. Maka diskusi mana lebih penting Al-Quran sama akal itu tidak relevan. Kenapa? Dua-duanya dipakai. Kamu baca Quran nggak pakai akal ya tidak bunyi, ya kan? Lah kamu pakai akal nggak ada Qurannya loh. Yang kamu pikir apa? Sumbernya, sumber berpikirnya apa? Jadi dua-duanya harus dipakai. Mana yang lebih tinggi? Nggak ada yang lebih tinggi, sama-sama butuh. Quran akan diam kalau akalnya nggak dipakai. Gitu loh. Akal juga akan tidak jelas kalau orientasinya tidak ada Quran. Dan dua-duanya kalau di Ibnu Arabi itu ilmu akli, diperoleh lewat akal. Yang kedua ilmu ahwal. Nah ini menarik lagi. Kalau biasanya kayak di Surawadi kemarin, akhwal sama asror itu jadi satu. Intuisi sama ilmu laduni itu ya bodoh. Intuisi itu alatnya, laduni itu sumbernya. Tapi kalau di Ibnu Arabi enggak, ya beda dong. Kalau akhwal itu ilmu tentang rasa, ilmu tentang intuisi. Sumbernya enggak selalu hal-hal transenden, enggak selalu dari Allah. Jadi ini tidak akal, ini ilmu yang harus direct experience, dialami langsung. Validitasnya lebih tinggi daripada ilmu akli. Ilmu akli itu kamu punya teori bahwa gula itu manis, terus kamu baca buku teori tentang gula. Itu ilmu akli. Tapi ilmu akhwal, untuk tahu gula itu manis, terus kamu minum teh yang ada gulanya. Nah, rasanya manis ya. Nah, ini ilmu ahwal. Aku ngerti dewe wong tak minum sendiri. Itu ilmu ahwal. Sifatnya intuitif. Kamu kan belum naik haji, maka pengetahuanmu tentang Mekah, tentang Madinah itu ilmu akli. Tapi mereka yang sudah nyampe sana itu ilmu ahwal. Sudah ngalami sendiri, sudah mengalami penyaksian batin, sudah merasakan. Validitasnya di atas ilmu akli. Apa sih cinta itu? Terus kamu baca buku tentang cinta, nyari puisi-puisi tentang cinta. Itu ilmu akli. Kalau ingin naik kelas ilmu akhwal, pacaran saja. Kamu akan ngerti, oh kayak gini tuh jatuh cinta itu. Nah, derajatnya lebih tinggi. Kalau ilmu akli kamu bisa nulis puluhan buku tentang cinta, tentang macam-macam yang ada hubungannya dengan kasih sayang. Tapi mereka yang ngalami langsung itu lebih direct experience. Validitasnya lebih tinggi. Demo itu dahsyat loh Pak, luar biasa gairahnya. Kamu yang nggak demo nggak ngerti enaknya, makanya kamu nggak mau demo.
Mereka yang demo yang ngerti. Ya meskipun kamu kok di mana sih Pak enaknya demo, wong dikejar-kejar, dilempari dianu. Ya tanya mereka yang ngalami. Kayak gimana sih rasanya demo itu, dan penjelasan mereka lebih valid. Mereka ngalami langsung. Coba kamu tanya besok wawancara, apa enaknya demo? Kan itu. Kalau bagi kamu yang nggak demo kan, tiwas capek, golek susah. Nah, mesti gitu. Mungkin mereka punya argumentasi sendiri yang beda dengan kalian. Kamu yang sudah ngerti dikit-dikit tentang filsafat, sudah ngalami filsafat, kan kesanmu tentang filsafat beda dengan yang nggak ngerti filsafat. Nah, yang nggak ngerti filsafat, alah filsafat kurang kerjaan, kurang gawean, mikir gampang-gampang dibikin susah. Kan gitu kesannya orang. Tapi kamu yang ngerti filsafat kan enggak gitu. Kenapa kok enggak gitu? Karena kamu sudah ngalami sendiri. Itu ilmu ahwal. Jadi kalau ada penjelasan apapun, coba kamu cek itu ilmu akli apa ilmu ahwal. Kalau ada orang ngomong feminisme, ngomong anti radikalisme, ngomong itu ilmu akli apa ilmu ahwal. Jangan-jangan ngomong feminisme, kesetaraan perempuan dan laki-laki, tapi di rumah istrinya dimarahi tiap hari. Ya kan? Kalau ada apa-apa, pantas perempuan, memang gitu caranya. Cuma begitu di kelas ngomongnya feminis. Nah, itu berarti ilmu akli, bukan ilmu ahwal. Feminisme adalah ilmunya, tapi bukan hidupnya. Nah, mungkin sampai detik ini filsafat bagi kalian masih ilmu akli, masih berjarak. Tapi kalau bisa ilmu ahwal, alami sendiri, hayati hikmah-hikmah yang ada di pikirannya para filosof, biar lebih valid. Dan ada pengetahuan level yang ketiga yang disebut ilmu asror. Kalau ini bukan akli, tapi ahwal yang sumbernya bukan upayamu. Rasa, tapi bukan kamu yang mengupayakan rasa itu. Kamu cuma menunggu, kamu pasif. Ya kalau di tasawuf kan ini batin yang jernih, yang dilimpahi pengetahuan oleh Allah. Jiwa yang bersih, yang dijajari oleh Allah. Makanya disebut min laduni. Ladun itu kan jajar, dari sisinya Allah. Kalau Allah sudah ada dalam dirimu, wong Allah itu segala sesuatu, maka kamu ngertilah segala sesuatu. Para wali, para nabi, itu ilmunya di level ilmu asror. Nggak sekedar, dia nggak ngalami, tapi ngerti. Sama dalamnya dengan akhwal. Makanya kadang-kadang nabi itu kan bisa nebak masa depan. Besok di akhir zaman, masjid bangunannya megah, tapi orangnya nggak ada. Itu kan ilmu asror. Kayak Nabi waktu habis Isra Mi'raj diuji sama kafir Quraisy Mekah, ditanya, Allah dari mana kamu? Wong tadi malam masih di sini kok ngakunya dari Masjidil Aqsa misalnya. Terus Nabi kan bisa menjelaskan detail ketika ditanya itu. Nah itu kan kalau bahasa kitabnya tiba-tiba malaikat Jibril datang bawa gambarnya Masjidil Aqsa di depan Nabi, terus Nabi bisa cerita. Itu sebenarnya ilmu asror, pengetahuan tentang yang rahasia-rahasia. Maksudnya rahasia itu yang manusia biasa nggak menjangkau. Tentang masa depan, tentang masa lalu, tentang rahasia hati. Nah, itu kan orang-orang tertentu yang bisa menjangkau. Itu ilmu asror. Kadang-kadang rahasia hati itu tidak luar biasa. Orang modern bisa membaca wajah, karena memang ekspresi tubuh dari yang paling atom paling kecil sampai paling besar itu sebenarnya menggambarkan siapa dirimu, dan hanya cuma kita susah menjangkaunya. Kalau ilmu asror orang dikasih informasi langsung oleh Allah. Itu jenis pengetahuan ketiga. Tiga-tiganya penting dan tiga-tiganya dipakai oleh Ibnu Arabi, meskipun ini sifatnya ranking. Yang paling meyakinkan ya ranking pengetahuan jenis ketiga. Di bawah itu pengetahuan jenis kedua, dan di bawah itu pengetahuan jenis pertama. Oke, pengetahuan jenis pertama kamu peroleh keluar, dalam arti
kamu cari kebenaran di luar dirimu. Kalau pengetahuan jenis kedua, kamu melihatnya ke dalam. Kalau bahasanya Mehdi H.I. Riyasdi itu pengetahuan swa objek. Karena untuk tahu kan kamu ngecek dirimu. Tadi saya minum teh untuk ngerti bahwa teh itu manis kan saya nggak tanya ke sana, tapi saya ngecek ke dalam. Jadi objek pengetahuannya aku, yang mengetahui juga aku. Sehingga itulah disebut pengetahuan swa objek. Saya ini cinta apa enggak ya? Itu kan ke dalam, urusan rasa. Ini sebenarnya cinta apa sekedar iseng apa ini nafsu, kan saya kalau ke dalam. Pengetahuan tentang rasa itu ke dalam, swa objek. Nah, ada lagi jenis ketiga. Kalau ketiga itu juga ke dalam, tapi sumber pengetahuan bukan dirimu lagi, tapi dari luar dirimu. Itu 3 pendekatan. Dan ini kadang-kadang di level tertentu tidak cuma para wali atau nabi yang mendapatkan ilmu asror. Mungkin di titik tertentu kamu bisa dapat ilmu asror itu, karena Allah itu maha penyayang. Sehingga kadang-kadang kan kamu ada masalah, solusinya gimana ya, tiba-tiba muncul ide di kepalamu tanpa kamu usahakan. Nah, itu termasuk golongan ilmu asror. Atau tiba-tiba kamu mimpi yang jadi solusi, itu ilmu asror. Jangan salah, kalau di Ibnu Arabi mimpi itu juga termasuk sumber pengetahuan. Dan Ibnu Arabi sering sekali mengalami ekstase melalui mimpi. Ibnu Arabi seorang sufi yang dikenal paling mudah untuk ekstase, paling mudah untuk kasyaf. Kalau orang sufi yang lain kan perlu riyadhah, mujahadah, baru kasyaf. Tapi kalau Ibnu Arabi bisa anytime. Bisa ngobrol-ngobrol gini tiba-tiba trance, kayak orang gak sadar. Itu Ibnu Arabi. Bisa tidur biasa tiba-tiba kasyaf. Tiba-tiba, itu istimewanya Ibnu Arabi. Meskipun bagi yang gak percaya itu jangan-jangan dia punya penyakit apa gitu. Tapi ada buktinya. Buktinya apa? Dia nulis sekitar 200 kitab. Itu kalau tidak orang biasa, tidak mungkin. Ada satu kitab, saya lupa judulnya, Khilyatul apa gitu. Itu cuma ditulis 1 jam. Karena begitu dia mengalami kasyaf, ilmu asror terbuka, begitu dia megang pena dan nggak berhenti tangannya selama 1 jam. Lahirlah sayangnya saya lupa judul kitabnya di antara 200 itu. Jadi katanya Ibnu Arabi kalau sudah megang pena dan mengalami kasyaf, dia tidak akan bisa berhenti. Enak kan? Begitu kamu pengen nulis skripsi, iya, 1 jam bisa mulai bab 1 sampai bab 5 penutup selesai. Nah, lumayan. Oke, yuk cari aja yang kayak gini. Ya, zaman dulu, lupa, 5-6 tahun yang lalu, ada mahasiswa yang garap skripsi di Usuluddin, di UIN, tentang Ibnu Arabi. Dan anak ini ikut Torekot Akbariyah. Nah, skripsinya itu bagus luar biasa. Cuma minim referensi. Nah, saya yang nguji kan tak pikir, ini kamu plagiat apa enggak sih? Kok bisa kalimat-kalimat kayak gini kamu ambil di mana? Dan dia bilang, kalau saya sudah judek Pak, ndak paham-paham baca bukunya Ibnu Arabi, ya dia riyadhah. Kalau sudah riyadhah, malamnya ditemui Ibnu Arabi dan ngobrol sama Ibnu Arabi. Ya. Oh itu kan bingung kan, lah iki piye ngujine secara ilmiah. Tapi tidak pakai referensi. Dan dia nggak plagiat. Ya berarti paling tidak kan tak anggap ya wis Ibnu Arabinya nanti, yang penting itu pikiranmu sendiri nggak jiplak dan bagus. Gitu. Oh itu kan alternatif. Kalau kamu sudah judek wis riyadhah wae. Siapa ngerti dapat ilham apa dapat apa lah gitu. Lumayan. Dan benar itu, jadi saya lupa tahun berapa itu ya. Dan memang bagus sekali.
Yo, meskipun dosen yang lain nggak percaya, situ. Tapi memang dia ikut tarekat. Dan setiap kali dia buntu, tidak paham-paham, dia melakukan amalan tertentu, riadah tertentu, dan malamnya bisa ngobrol sama Ibnu Arabi. Oke. Ya, yo kalau diceritain enak, cuma begitu kamu ngerti riadahnya gimana, mungkin kamu besok-besok saja Pak, mesti gitu. Karena kadang-kadang kan riadahnya atau rekod itu kan agak berat, itu mungkin puasa, wiritan lah, nggak tidur lah, nggak apa lah, itu kan bagi kamu kan berat. Kamu kan siap nggak tidur kalau ada siaran langsung sepak bola aja kan. Di luar itu kan kamu males sholat. Oke, jadi itu jenis pengetahuan. Jadi jangan salah, ya selama ini modus berpikir kita hanya di pengetahuan jenis pertama atau paling jauh jenis kedua. Jenis kedua pun kita sering tidak percaya. Itu kan jenis pengetahuan intuitif, pengetahuan instinktif, itu kan kita sering tidak percaya. Kita anggap itu firasat, itu kan jenis pengetahuan kedua. Kita nggak peka di situ karena kita nggak pernah latihan melatih ketajaman intuisi kita. Dan kenapa kamu nggak percaya? Karena memang kamu nggak melatih itu, sehingga intuisimu nggak bisa dipercaya. Orang yang intuisinya tajam itu bisa loh membaca mungkin hal-hal yang ini besok mesti kayak gini, ini besok itu bisa. Itu intuisi. Cuma modus berpikir kita selama ini hanya ilmu akli, sejak SD sampai kuliah. Dan di luar itu kan nggak diakuin cara berpikir ilmu akli yang oleh Barat sudah dikritik habis-habisan karena polanya agak positivistik. Oke, itu modus pengetahuan. Ini yang paling terkenal. Sebelum ngomong wahdatul wujud, itu tadi epistemologinya, sekarang ontologinya. Katanya Ibnu Arabi, ini sebenarnya simpel aja. Yang bisa disebut wujud atau ada itu satu-satunya hanya Allah. Kita wujud enggak? Enggak. Kita itu enggak mesti wujud. Dulu kalau tahun 60-an kamu belum ada, sekarang ada. 50 tahun lagi enggak jamin kamu masih ada. Ya kan? Wujudmu nggak pasti. Teh ini tadi yang bagian atasnya ada, sekarang nggak ada. Sebentar lagi setengahnya nggak ada. Loh, padahal tadi ada. Iya. Loh, tadi ada, sekarang nggak ada. Ya kan? Kamu tadi di kamarmu ada, sekarang nggak ada. Nanti ada lagi. Jadi ada kita tidak pasti. Satu-satunya yang adanya pasti itu hanya Allah. Loh, kenapa Pak kok di kitab-kitab di mana-mana kita juga disebut ada? Ada manusia, ada gunung, ada itu. Enggak, itu cuma metafor aja untuk memudahkan pembahasan. Tapi hakikatnya satu-satunya yang ada itu hanya Allah. Dan ada kita itu dipinjemi oleh adanya Allah. Maka semua yang selain Allah itu tidak wujud, tapi maujud. Maujud itu diadakan. Dia tidak ada dengan sendirinya. Kalau nggak ada dengan sendirinya, berarti adanya dia butuh yang lain yang bikin dia harus ada. Maka disebut maujud. Jadi ternyata kita tidak sejati. Yang sejati hanya Allah. Kalau dalam bahasanya Suhrawardi kemarin kan, kita bukan cahaya, kita cuma kaca. Maka manusia yang paling kasihan, yang paling tidak tahu diri adalah manusia yang sombong, tinggi hati, angkuh, merasa bisa, merasa besar, merasa penting. Berarti dia melupakan hakikatnya sendiri. Makanya kesombongan setitik aja bikin orang tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia keluar dari hakikat kediriannya.
hakikat wujudnya. Wong kamu itu nggak ada. Adamu seperti apapun itu jasanya Allah. Kalau kamu ganteng itu memantulkan keindahannya Allah. Kalau kamu nggak ada orang jelek itu. Yang ada orang eksotis. Loh iyalah, kamu itu jangan bilang jelek. Cakep dan jelek itu relatif, bos. Iya, kalau eksotis itu kan khas kan jadi. Daripada kamu bilang wah wajahmu eksotis sekali kan nggak apa-apa. Kalau dibilang jelek nanti kan ya. Jadi, lu kan pernah tak ceritain kan, ternyata cantik dan jelek di bagian-bagian negara di dunia ini persepsinya beda-beda. Makanya kamu lihat bule-bule yang ke Indonesia itu, masa nyari bule juga, nanti yang putih-putih enggak, dia nyari yang hitam-hitam, yang agak ledak-ledak, yang nggak pernah mandi, itu dia seneng. Coba aja kamu lihat bule-bule itu yang jajari itu kan yang gitu-gitu. Karena bagi mereka ini kulitnya kulit timur, wajahnya wajah timur, dan biasanya disebut eksotis oleh mereka. Jadi yo, jangan mau dibilang jelek, bilang aja wajahku eksotis loh. Oke. Oke. Ya, jangan minder dan jangan sombong. Begitu kamu minder, berarti kamu tidak terima dengan yang memancarkan adanya padamu. Tidak ada yang jelek itu. Orang Afrika aja yang disukai, saya bilang dulu kan, Afrika itu tidak suka dengan kulit putih. Karena bagi mereka kulit putih itu jelek. Mereka lebih suka kulit yang hitam dan mengkilat. Jadi jangan mandi 3 hari, itu mengkilat kan kulitmu, kena keringat. Nah, itu orang Afrika suka, hitam yang mengkilat. Bibir tipis merah, mereka jijik. Mereka lebih suka bibir hitam tebel yang, iya, mereka seneng yang kayak gitu kan, tebel itu. Bagi mereka yang tebal itu kan radial, anti selip. Iya, jadi iya, kamu yang bibirnya tebal nggak usah bilang bibirku besar, bilang aja bibirku radial, anti selip, pokoknya mesti kena. Oke, ngomong apa sampai ke situ? Wujud lagi. Nah, seperti apa sih hubungannya? Lah terus gimana Pak hubungan antara wujud dengan maujud itu? Dari situ nanti lahir wahdatul wujud. Sebenarnya wujud dan maujud itu dua keping dari sisi mata uang yang sama. Itulah wahdatul wujud. Jadi apa? Itu bedanya antara hak dengan kholaq. Jadi Allah itu kalau dilihat dalam dirinya sendiri, maka dialah al-haq. Tapi kalau dilihat dari sisi manifestasinya, penampakannya, kalau bahasanya tasawuf, bahasanya Ibnu Arabi, tajallinya Allah, yang itu namanya kholaq, maka dia banyak. Jadi dilihat di sisi dirinya sendiri, Allah itu hak, satu dan segalanya. Tapi dilihat dari sisi manifestasinya, manifestasi itu kan penampakan. Penampakan itu kan bukan yang sesungguhnya, hanya tampilannya aja kayak gitu, tampaknya saja kayak gitu. Nah, itu banyak. Alam semesta ini adalah tampaknya dari Allah. Makanya acara hantu-hantuan itu kan pakai istilah penampakan. Kita tunggu penampakan. Penampakan itu kan bukan barangnya itu sendiri, tapi tampaknya saja kayak gitu. Makanya kalau ada asap lewat, putih-putih lewat, terus dikasih lingkaran merah, perhatikan asap ini kan gitu. Asap ini kan bukan hantunya, dia cuma penampakannya, tajallinya. Nah,